Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 101. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Ketika semua orang selesai sarapan dan hendak berangkat, Alyang tiba-tiba berjalan mendekat dengan keledainya dan menyuruh semua orang menunggu sebentar. Ia lalu berteriak, "Keluar!" Penguasa gunung muda dari Gunung Mejago yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita dengan cepat bangkit dari tanah. Ia mengenakan jubah putih halus dengan lengan baju besar yang berkibar, dan ia memegang sebuah kotak kayu panjang di tangannya saat ia membungkuk dan berkata kepada Alyang dengan senyum patuh, "Dewa Agung, bawahan ini telah menyiapkan beberapa tunggangan untukmu dan teman-temanmu. Aku jamin perjalananmu akan lancar sejauh 100 km ke depan. Ini akan seperti berjalan-jalan di taman." Alyang seperti orang yang sama sekali berbeda dari kemarin, orang yang dengan mudah menaklukkan musuhnya dengan pedang bambu. Ada senyum hangat di wajahnya saat dia menjawab, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Bisakah kamu menyimpan barang-barang itu untuk sementara waktu juga? Kamu bisa memberikannya kepadaku saat kita akan meninggalkan Gothable Mountain." Tuan muda gunung itu merasa sangat tersanjung, dan dia berkata, "Kau terlalu baik, Dewa Abadi. Kau akan mengurangi kekayaanku." Catatan ini diucapkan saat seseorang merasa dirinya menikmati terlalu banyak kebaikan atau keberuntungan dari seseorang atau sesuatu. Alyang menghampiri dan menepuk bahu dewa muda itu. Ia lalu menyerahkan tali kekang keledai putih kepadanya dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Bawalah keledai ini dan kuda itu ke perbatasan juga." Dengan senang hati, kata Raja Muda Gunung itu dengan sopan. "Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda." Alyang menoleh untuk melihat Li Huai. Keduanya baru saja bertengkar memperebutkan sepotong daging sapi berbumbu saat sarapan, dan bocah lelaki itu menangis, menjerit, dan mengancam akan bunuh diri, membungkuk serendah mungkin untuk mencapai tujuannya. Ia tidak hanya menawarkan ibu dan saudara perempuannya kepada Alyang, tetapi jika Alyang bersedia menerima tawarannya, mungkin Li Huai bahkan akan menawarkan ayahnya kepadanya. Tentu saja, Alyang tidak menunjukkan belas kasihan, dan pada akhirnya, Li Huai hanya bisa menggertakkan giginya dan mengayunkan tangannya saat ia mencoba untuk bertarung dengan Alyang. Bahkan sekarang, mereka berdua masih terkunci dalam situasi yang menegangkan dan bermusuhan yang dapat berubah menjadi pertempuran kapan saja. Alyang mengacungkan jempolnya dan menunjuk ke arah Tuan Muda Gunung yang patuh di belakangnya seolah berkata, "Kau lihat, bocah kecil. Tuan Alyang adalah seseorang yang dihormati dan dipuja di dunia kultivasi. Ingatlah untuk menunjukkan rasa hormat di masa depan." Li Huai memutar matanya sebelum berbalik untuk meludah ke tanah. Alyang mendengus dan berkata, "Ayo pergi, ayo pergi." Beberapa saat kemudian, 3 ekor kura-kura hutan yang cangkangnya sebesar meja makan memanjat gunung satu demi satu. Cangkang mereka berwarna merah terang seperti api yang berkobar. Ketika Tuan Muda Gunung yang sedang memegang tongkat bambu di tangannya mengintip mereka, ketiga kura-kura hutan itu langsung menyusut sedikit ke dalam cangkangnya. Ini adalah kasus di mana satu hal menaklukkan hal lain. Sebagai penguasa nominal Gunung Gothable, Tuan Muda Gunung itu tidak dapat menyingkirkan kedua ular piton itu bahkan setelah beberapa ratus tahun. Ini karena pembatasan pada budidayanya. Namun, binatang buas dan burung yang tersisa tidak lebih dari domba dan ayam yang dibiarkan oleh orang-orang biasa. Setiap kura-kura dapat menampung 3 penumpang, dan Raja Gunung Muda itu dengan cermat memaku beberapa pagar rendah di tepi cangkang kura-kura. Pagar ini dapat digunakan sebagai pegangan tangan, dan pagar ini terbuat dari potongan kayu kuat yang diambilnya dari gunung. Semua ini dilakukan untuk mencegah tamu-tamunya yang terhormat terjatuh dari tunggangan mereka. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi semuanya naik ke atas cangkang kura-kura. Li Baoping memanggil Chen Pingan ke atas kura-kura hutan yang telah dipilihnya, sementara Alyang duduk di kura-kura lain bersama Li Huai dan Lin Souyi. Sementara itu, Suhe dan Zulu dapat menikmati kura-kura hutan yang tersisa untuk mereka sendiri. Li Huai sangat gembira. Ketika kura-kura hutan mulai bergerak, ia hanya bergoyang maju mundur sedikit, dan tidak ada tanda-tanda turbulensi. Ini jauh lebih nyaman daripada kereta kuda. Meskipun kura-kura hutan tampak kikuk, mereka sebenarnya cukup cepat. Li Huai memukul lutut Alyang dengan penuh semangat, dan dia berseru, "Ibu Suci. Ini pertama kalinya aku menunggangi kura-kura besar seperti ini. Alyang, kamu orang yang jahat dan kejam, tetapi kamu akhirnya melakukan sesuatu yang baik."
Liang menatap Li Huai dengan rasa kasihan di matanya, dan berkata, bagaimana kamu bisa tumbuh hingga usia ini? Dilihat dari penampilannya, kota kecil ini benar-benar tempat yang sederhana dan bersahaja. Li Huai berbalik ke arah Lin Soyi dan bertanya, apakah Liang mengatakan hal-hal buruk tentangku? Lin Soyi sedang beristirahat dengan mata terpejam saat ini, dan seolah-olah dia sedang menikmati hembusan angin musim semi yang lembut yang melewatinya. Dia sama sekali mengabaikan pertanyaan Li Huai. Ada ekspresi licik di wajah Li Huai saat dia berbalik ke arah Liang dan mencoba mengartikan beberapa petunjuk dari wajahnya. Raut wajah Liang tampak tegas saat dia berkata kepada anak muda itu, aku mengatakan sesuatu yang baik tentangmu. Li Huai melirik pedang bambu hijau yang tersampir di kaki Liang sebelum melirik labu perak kecil yang tergantung di pinggangnya. Liang, maukah kau membiarkanku bermain dengan pedang bambu itu? Tanyanya. Liang menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu tidak cocok menggunakan pedang bambu. Li Huai mengerutkan kening dan bertanya, lalu senjata apa yang cocok untukku? Ada ekspresi serius di wajah Liang saat dia menjawab, kamu bisa berbicara dengan akal sehat kepada orang lain. Kamu bisa menaklukkan orang lain melalui akal sehat dan kebajikan. Li Huai mendesah dan meratap dengan putus asa, tapi aku tidak bisa. Kenapa begitu? Tanya Liang penasaran. Dia hanya bercanda dengan anak muda itu. Li Huai menatap pemandangan hijau subur di kejauhan, di mana ia sesekali melihat bunga musim semi yang mekar penuh. Suaraku terlalu lembut, dan ibu berkata bahwa siapapun yang lebih keras dalam perkelahian adalah siapapun yang punya akal sehat, katanya pelan. Namun, ayah tidak suka berbicara, dan bahkan pukulan di kepala tidak akan membuatnya bersuara sedikit pun. Kakak perempuanku juga orang yang lembut dan pendiam yang tidak banyak bicara. Jadi, jika sesuatu terjadi saat ibu tidak ada, ayah dan kakak perempuanku hanya akan bisa saling memandang tanpa daya. Itu pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya, aku juga tidak suka berdebat dengan orang lain. Namun, ketika aku hanya duduk di pinggir dan melihat ibu berdebat dengan sengit dengan orang lain, terkadang aku khawatir tentang hari ketika ibu sudah terlalu tua untuk berdebat. Apa yang akan kami lakukan? Keluargaku sangat miskin sehingga kami bahkan tidak mampu untuk memperbaiki lubang di atap rumah kami. Ayah tidak mampu, dan ketika adikku sudah besar, dia pasti akan menikah dan pergi ke tempat lain. Pada saat itu, apa yang akan kami lakukan jika tidak ada yang berdebat dan memperjuangkan kami? Tidakkah kami akan diganggu sampai mati oleh orang lain? Pikiran Lin Soyi sedikit goyah. Liang mendecak lidahnya karena heran dan berkomentar dengan nada geli, orang kecil sepertimu bisa berpikir sejauh itu ke masa depan. Tapi aku tidak punya pilihan lain, kata Li Huai dengan jengkel. Ibu bilang aku satu-satunya orang di keluarga yang punya nyali. Tuan Qi juga mengajarkan kami bahwa mereka yang tidak merencanakan masa depan pasti akan menghadapi masalah. Jadi aku harus menyediakan, apapun itu. Hari hujan, kata Liang sambil tersenyum, membantunya menyelesaikan idiomnya. Catatan, mempersiapkan diri untuk hari hujan berarti mengambil tindakan pencegahan atau mempersiapkan diri terlebih dahulu. Li Huai menggelengkan kepalanya dan bertanya, Lin Soyi, apa yang Tuan Qi katakan tentang orang-orang berbudi luhur? Lin Soyi membuka matanya dan melafalkan dengan perlahan, orang baik menyembunyikan bakatnya dan hanya menunjukkannya saat situasi membutuhkannya. Li Huai menunjuk ke arah Liang dan menghakimi, Liang, kau mencoba pamer dengan hanya setengah cangkir pengetahuan. Lin Soyi merasa ingin pindah ke kura-kura hutan tempat Chen Pingan dan Li Baoping duduk. Paling tidak, dia tidak perlu mendengarkan omong kosong ini lagi. Liang melepaskan ikatan labu dan meneguk anggur dari dalamnya, sambil terkekeh, kemarin aku sudah membuat kesepakatan dengan penguasa gunung-gunung Gotabel. Sebagai kompensasi, dia dan kedua binatang buas itu akan memberi kita hadiah perpisahan saat kita pergi. Apa kau melihat kotak kayu panjang tadi? Mereka yang berada di dunia kultivasi menyebutnya sebagai pagoda harta karun horizontal, dan cara kerjanya sama misteriusnya dengan 100 rak harta karun tegak. Pagoda itu penuh dengan harta karun yang berharga, dan awalnya aku ingin memberi kalian masing-masing satu harta karun. Tentu saja kalian tidak terkecuali. Namun sekarang, kalian bisa mengucapkan selamat tinggal pada harta karun kalian. Li Huai tidak terpengaruh, dan dia hanya berkata dengan ekspresi tegas, Liang, aku tahu perutmu dapat memuat 100 perahu besar. Liang tergagap dan bertanya, omong kosong apa yang kau katakan? Lin Soyi menyela dengan cara yang tampak santai, perut seorang perdana menteri cukup besar untuk menampung sebuah perahu. Catatan, pepatah ini ditujukan kepada orang yang berwawasan luas dan murah hati. Liang tertawa terbahak-bahak sambil memukul kepala Li Huai. Kura-kura hutan menempuh jalur pegunungan yang tenang saat melintasi pegunungan dan menyeberangi sungai.
Gerakan mereka lembut dan santai, sehingga penumpangnya pun merasa riang dan santai. Saat melewati daerah yang indah, Liang akan menyuruh mereka beristirahat sejenak untuk menikmati pemandangan. Ketika mereka melewati hutan bambu hijau yang kecil dan rimbun, Chen Ping'an mengambil parangnya yang patah dan menebang 2 batang bambu. Ia kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian dengan panjang yang berbeda-beda dan menaruhnya di dalam keranjang bambunya. Li Huai tahu alasannya, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat-lompat kegirangan. Aku akan segera mendapatkan rak buku, teriaknya berulang-ulang. Ketiga kura-kura hutan itu sedang beristirahat di kejauhan, dan ketika mereka melihat Chen Ping'an menebang 2 batang bambu, mata kuning kecil mereka yang sebesar kepalan tangan dipenuhi dengan kekaguman. Liang sedang minum di dekatnya, dan sambil melihat gerakan cekatan anak muda yang sibuk itu, dia tersenyum dan berkata, keputusan yang cukup cerdik. Namun, sayang sekali, kamu masih belum bisa menikmati keberuntungan. Sebelum berangkat, Li Baoping bertanya kepada Su He apakah dia dan Zhu Lu bisa duduk di atas kura-kura sendiri. Su He tentu saja tidak menolak permintaannya. Namun, dia mengingatkan putrinya untuk menjaga nyonya muda itu dengan baik, yang ditanggapi Zhu Lu dengan anggukan. Su He berjalan mendekat untuk duduk di kura-kura yang sama dengan Chen Ping'an. Sementara itu, Chen Ping'an membelah bambu hijau zamrud menjadi potongan-potongan kecil. Namun, ia tidak membawa tali rami, jadi rak buku ini paling cepat bisa terbentuk saat mereka tiba di kota lilin merah. Su He mengambil sebatang bambu, dan dia menemukan bahwa bambu itu sangat ringan namun juga sangat kuat di saat yang bersamaan. Hal ini mengingatkannya pada tongkat bambu hijau yang dipegang oleh penguasa gunung Go Table Mountain. Dia langsung menyadari sesuatu. Hutan bambu seluas 1 atau 2 mu tadi jelas bukan hutan bambu biasa. Mungkin itu bahkan salah satu daerah di mana energi spiritual gunung Go Table berkumpul. Catatan, Mu adalah satuan luas Tiongkok yang setara dengan sekitar 1/6 hektar. Su He benar-benar mengagumi nona muda itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Chen Ping'an, bambu ini sangat luar biasa, dan jika kamu menggunakan parang biasa pada bambu itu, bilahnya pasti sudah terkelupas atau bengkok sejak lama. Ketika kamu selesai membuat 2 rak buku ini, mungkin nona muda itu akan merasa sedikit murung. Karena pada akhirnya, rak buku kecilnya lah yang paling biasa. Chen Ping'an tercengang. Ia menoleh ke kura-kura hutan tempat Liang dan yang lainnya duduk, dan bertanya dengan ragu, apakah hutan bambu itu ada hubungannya dengan penguasa gunung Go Table Mountain. Liang mengangguk dan menjawab, itu adalah daerah yang menyimpan banyak kekayaannya. Hutan bambu menyerap energi spiritual dari gunung, dan butuh waktu 100 tahun bagi batang bambu untuk menjadi hijau zamrud ini. Hanya setelah 500 tahun lagi, batang bambu berpotensi mengumpulkan sedikit saripati kayu hijau. Namun, itu tidak terlalu penting. 2 batang bambu yang kau tebang itu baru berusia sekitar 200 tahun, jadi penguasa gunung itu tidak akan terlalu menderita karenanya. Paling-paling, dia hanya akan merasa sakit sebentar. Dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Chen Ping'an menghela nafas dan mengurungkan niatnya untuk kembali memanen lebih banyak bambu. Ada apa? Kamu merasa 2 batang terlalu sedikit. Apa kamu mau aku pilihkan yang kualitasnya lebih baik? Tanya Liang. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa. Perjalanan ke sana dan kembali ke sana akan memakan waktu kurang dari 1 jam. Tidak merepotkan sama sekali, komentar Su He. Chen Ping'an melihat keranjang bambu di samping kakinya. Keranjang itu penuh dengan potongan bambu, tetapi masih ada banyak ruang kosong yang bisa memuat lebih banyak lagi. Namun, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih penting untuk terus maju. Su He tidak terlalu memikirkan hal ini, dan berkata sambil tersenyum, saat berlatih bela diri, mengendalikan diri sangatlah penting. Jika tidak beradu dengan orang lain, mustahil bagi mereka untuk mencapai prestasi yang tinggi. Jadi, saat kita punya waktu luang, mengapa kita tidak beradu satu sama lain? Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Meskipun saya menyebutnya beradu, saya hanya dapat menjamin bahwa saya tidak akan melukai Anda. Selain itu, saya pasti tidak akan bersikap lunak terhadap Anda. Jadi, persiapkan diri Anda secara mental untuk menerima pukulan. Chen Ping'an sangat gembira, dan dia berkata sambil tersenyum lebar, Paman Su, pukul aku sekeras yang kamu bisa. Siang belum tiba, tetapi kura-kura hutan sudah setengah jalan keluar dari pegunungan. Mereka berhenti di sebuah kolam di bawah air terjun, dan mereka semua menyibukkan diri dengan peran yang diberikan kepada mereka, membuat perapian kecil dan memasak makan siang. Selama waktu ini, Chen Ping'an berjalan mendekat untuk diam-diam memberitahu Li Baoping tentang situasi mengenai rak buku. Setelah mendengar penjelasannya,
senyum lebar muncul di wajah gadis kecil itu. Pada akhirnya, dia dipenuhi dengan rasa bangga saat dia menepuk rak buku kecil yang tidak pernah meninggalkan sisinya dan berkata, rak buku terbaik di dunia ada di sini. Bahkan, aku sudah memberinya nama Jubah Hijau. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah makan siang, Liang memanggil Chen Pingan ke kolam dalam. Air terjunnya tidak besar, jadi udara dingin yang keluar darinya juga tidak terlalu menyengat. Mereka berdua berjalan berdampingan. Setelah ragu-ragu sejenak, Liang bertanya, menurut apa yang kau katakan sebelumnya, sekarang kau memiliki 5 gunung di daerah mata air naga. Gunung Tertindas, Gunung Kitab Suci yang berharga, Gunung Awan Pelangi, Gunung Ramuan Abadi, dan Gunung Permata Sejati. Chen Pingan mengangguk dengan ekspresi bingung. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Liang, dan berkata perlahan, Gunung Tertindas adalah gunung yang paling berharga, dan Gunung Kitab Suci yang berharga juga cukup berharga. Namun, 3 gunung yang tersisa cukup biasa, terutama Gunung Permata Sejati. Itu tidak lebih dari sekadar bukit yang biasa-biasa saja. Liang menepuk gagang pedangnya pelan sambil merenung sejenak. Nilai sebenarnya dari gunung-gunung ini terletak pada fakta bahwa gunung-gunung ini menyimpan lebih banyak energi spiritual daripada dunia luar. Bukan hanya kelima monster yang kita temui yang mencoba mengikuti sungai jimat besi dan memasuki kota asalmu, tetapi sebenarnya ada banyak roh dan binatang buas yang baru saja memperoleh kesadaran dan bergegas menuju kota asalmu juga. Namun, terserah pada nasib dan kemampuan mereka untuk melihat siapa yang cukup beruntung untuk akhirnya memperoleh sebidang tanah di sana. Liang menyesap anggur sebelum melanjutkan, jangan merasa seperti pencuri yang memasuki rumahmu saat roh dan binatang buas ini memasuki gunungmu. Sama seperti situasi di Gunung Gotabel. Mengapa penguasa gunung membiarkan kedua ular piton itu perlahan tumbuh lebih kuat di bawah pengawasannya? Alasannya sederhana. Setelah penguasa gunung dilucuti gelarnya sebagai dewa resmi, Gunung Gotabel membutuhkan orang lain untuk membelanya jika ingin mempertahankan energi spiritual apapun. Gunung ini membutuhkan orang lain untuk menjaga gunung, menekan energi yin, dan juga mendatangkan keberuntungan. Liang, apakah menurutmu aku harus mengundang penguasa Gunung Gotabel Mountain atau 2 ular piton ke gunungku? Jadi, ini seperti mereka menjaga propertiku. Tanya Chen Pingan. Liang membungkuk dan dengan santai mengambil kerikil. Ia melemparkannya ke dalam kolam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, kau hanya setengah benar. Menetapkan dewa resmi baru untuk gunung dan sungai adalah tugas penting bagi Kekaisaran Li Agung dalam waktu dekat. Ini berkaitan dengan nasib kekaisaran, dan mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain ikut campur. Mengenai gunung mana di kampung halamanmu yang akan menikmati kehadiran dewa gunung yang diakui oleh pengadilan resmi? Kaisar pasti akan menugaskan beberapa orang mati untuk mereka, lebih tepatnya, roh-roh heroik. Tidak masuk akal bagi penguasa Gunung Gotabel Mountain untuk tinggal di gunungmu. Bagaimanapun, bahkan jika Gunung Tertindas atau Gunung Kitab Suci yang berharga cukup beruntung untuk menampung dewa gunung yang ditetapkan oleh Istana Kekaisaran, yang mengizinkan kuil dibangun, patung didirikan, dan dupa dipersembahkan, penguasa gunung di daerah ini tidak akan dapat menjadi dewa gunung di pegunungan Anda kecuali ia lulus ujian ketat dari Kementerian Astronomi. Jika tidak, ia hanya akan dapat tinggal di Gunung Gotabel. Tetapi mungkin dia masih memiliki secercah harapan. Bagaimanapun, dia telah berada di sini selama ratusan tahun, jadi dia harus diberi penghargaan atas kerja kerasnya jika bukan karena jasanya. Dia juga tidak membuat masalah besar. Mungkin Kaisar Kekaisaran Li Agung akan menunjukkan kebaikan kepadanya dan dengan mudah mempromosikannya menjadi dewa gunung sambil meningkatkan status Gunung Gotabel. Jadi, dia tidak akan menyetujui permintaanmu meskipun kau pergi dan bertanya kepadanya. Bagi para dewa ini, status mereka sebagai dewa yang dapat menikmati persembahan dan dupa sangatlah penting. Lagi pula, tidak ada jalan kembali setelah mereka membuat komitmen. Chen Pingan berjongkok di samping Liang dan bertanya dengan ragu, kalau begitu, haruskah aku mengundang 2 ular piton itu? Liang terus melemparkan kerikil ke dalam kolam sambil tersenyum dan menjawab, sulit untuk memutuskan. Meskipun kedua binatang itu cukup kuat, mereka telah melakukan banyak dosa selama bertahun-tahun. Jika kabar ini tersebar, itu akan menodai reputasimu. Jika aku mengizinkan mereka pergi ke Gunung Tertindas atau Gunung Kitab Suci yang berharga, dapatkah aku menjamin bahwa mereka tidak akan memakan siapapun? Tanya Chen Pingan. Liang tergagap saat mendengar pertanyaan ini. Ia mengusap dagunya dan menjawab, memakan manusia. Dengan energi spiritual yang begitu melimpah, binatang buas ini biasanya akan sepenuhnya fokus pada kultivasi. Namun, ular piton ini adalah bagian dari keluarga naga banjir, jadi mereka pada dasarnya adalah makhluk berdarah dingin.
Tidak mengherankan jika mereka mencicipi beberapa manusia karena bosan. Misalnya, jika seorang penebang kayu cukup sial untuk bertemu ular piton ini saat mereka sedang berburu makanan, sungguh sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi padanya. Chen Pingan mengajukan pertanyaan lain lagi, kalau begitu, bolehkah saya memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka tidak boleh memakan manusia jika mereka bercocok tanam di gunung saya? Apakah ini mungkin, Liang? Apakah kamu tidak takut mereka akan setuju sekarang tetapi mengingkari kata-kata mereka setelah memasuki gunungmu? Pria bertopi bambu itu membalas. Apakah kamu tidak takut mereka akan menelan seseorang setiap kali mereka menelan? Lagi pula, kamu tidak akan kembali ke gunungmu dalam waktu dekat. Chen Pingan tampak bersemangat saat menjelaskan dengan perlahan, Liang, bukankah kau mengatakan bahwa ada kantor pos di kota lilin merah? Kantor pos dapat mengirim surat, jadi aku dapat menulis surat kepada Tuan Ruan dan meminjamkan gunung kitab suci yang berharga dan 2 gunung lainnya kepadanya selama 50 tahun tambahan. Jika Tuan Ruan merasa itu tidak cukup, aku dapat menambahkan 50 tahun lagi pada tawaran itu. Sebagai gantinya, aku akan memintanya untuk mengawasi kedua binatang buas itu untukku. Jika mereka berani melukai siapapun, dia dapat membunuh mereka dengan 1 pukulan. Ini lebih baik daripada meninggalkan mereka di Gunung Gotabel di mana mereka dapat terus menyakiti orang lain. Tentu saja, aku hanya menyebutkan skenario terburuk tadi. Pada saat itu, aku akan membiarkan ular piton hitam yang berpotensi menjadi naga banjir itu tinggal di gunung tertindas. Itu dapat membantuku mengumpulkan kekayaan di sana. Liang, kau juga mengatakan sebelumnya bahwa jika ular piton berhasil berevolusi menjadi naga banjir, tempat di mana mereka berevolusi tanpa terasa akan menjadi tempat yang sangat kaya. Benarkah itu? Sebenarnya, aku bahkan bisa bersikap sedikit lebih tidak tahu malu dan meminta Tuan Ruan untuk mengizinkannya tinggal di gunung kitab suci yang berharga. Coba pikirkan, jika ular piton putih cukup beruntung untuk berevolusi menjadi naga banjir juga, bukankah aku akan mendapat untung yang lebih besar? Aku sudah khawatir sepanjang waktu setelah membeli gunung-gunung ini, jadi setidaknya aku akan merasa telah melakukan sesuatu dengan gunung-gunung ini jika aku membiarkan kedua ular piton itu tinggal di dalamnya. Rasanya seperti aku menghasilkan banyak koin tembaga setiap hari. Aku hampir bisa mendengar dentingan koin-koin itu. Liang sedikit tercengang saat melihat Chen Pingan yang berbicara dengan penuh semangat. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Akhirnya, dia bertanya dengan emosi yang rumit, Chen Pingan, apakah kamu benar-benar suka menghasilkan uang sebanyak ini? Chen Pingan tercengang, lalu dia membalas, apakah ada orang di dunia ini yang tidak suka menghasilkan uang? Liang membetulkan topi bambunya, tidak ingin berbicara lagi. Kalau tidak, kata-katanya hanya akan didengar orang. Dia menghela napas dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku mengira kamu akan menolak tawaran ini. Kenapa begitu? Tanya Chen Pingan bingung. Liang meneguk air di tangannya untuk mencuci mukanya. Ia lalu berbalik dan terkekeh, misalnya, kupikir kau akan berkata bahwa kau lebih baik membunuh 2 binatang buas itu daripada menampung mereka. Meskipun kau miskin, klan Chen-mu sangat saleh, jadi bagaimana mungkin kau membiarkan mereka memasuki gunungmu? Dan seterusnya dengan banyak alasan. Aku sudah siap mendengarkan ceramahmu. Ekspresi Chen Pingan menjadi tenang, lalu ia mengambil sebuah kerikil dan melemparkannya pelan ke dalam kolam. Setelah terdiam beberapa saat, ia tiba-tiba berbalik dan menepuk bahu Liang sambil berkata, Liang, kau masih terlalu muda dan naif. Liang mengangkat alisnya dan berkata dengan geli, oh, sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Kamu bahkan bisa bercanda. Chen Pingan meniru ekspresinya, juga mengangkat alisnya. Secara mengejutkan, dia juga menunjukkan sedikit kesan nakal. Liang tertawa terbahak-bahak sambil berdiri. Chen Pingan juga berdiri. Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan bertanya dengan cemas, Liang, yang terpenting adalah, apakah kedua ular piton itu bersedia memindahkan liang mereka? Liang terkekeh dan tidak menjawab. Akan tetapi, Chen Pingan dapat melihat tangannya bersandar pada gagang pedangnya. Liang menepuk-nepuk pedangnya dan bercanda, lihat, kau juga harus cepat-cepat berlatih bela diri dan teknik tinju. Nanti, kau bisa mulai berlatih ilmu pedang. Kalau tidak, kau mungkin mau berdebat dengan orang lain, tetapi apa yang akan kau lakukan jika orang lain tidak mau berdebat denganmu? Kau harus menggunakan ini. Chen Pingan tidak memberikan komentar mengenai hal ini. Keduanya kembali ke tempat orang lain berada, dan Liang bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak mengumpulkan lebih banyak bambu saat itu? Tidak akan ada kesempatan lain setelah kita meninggalkan tempat ini. Di masa depan, kamu tidak akan dapat membelinya bahkan jika kamu menawar dengan harga tinggi.
Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa orang harus merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka juga harus mengerti kapan harus mengakhiri hari, jawab Chen Pingan dengan santai. Kau benar-benar percaya omong kosong itu? Tanya Aliang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Chen Pingan meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya. Ini adalah momen relaksasi yang langka baginya, dan kepalanya bergoyang seperti batang bambu ramping yang tertiup angin sepoi-sepoi. Itu karena aku belum pernah mendengar prinsip-prinsip agung dalam hidupku. Jadi setelah akhirnya mendengar satu atau dua frasa, aku tidak akan bisa melupakannya bahkan jika aku mau, jawab Chen Pingan lembut. Berdiri di kejauhan, Su He tiba-tiba berteriak, Chen Pingan, haruskah kita mencari tempat kosong untuk bertanding? Tentu saja, jawab Chen Pingan sambil berlari mendekat.